Oke, kita lanjut untuk bicara tentang 4 kebenaran mulia yang dalam bahasa Pali adalah Cattari Arya Sacchani. Barangkali pertanyaan yang pertama yang mesti kita tahu adalah mengapa 4 kebenaran ini disebut sebagai Arya, atau bisa kita terjemahkan sebagai mulia atau Arya. Mengapa demikian? Lupa ya. Pernah kan di Visuddhimagga ada 2 alasan setidaknya. Yang pertama karena 4 kebenaran ini ketika dipahami itu membawa kepada kemuliaan, membawa kepada tingkat kesucian yang seringkali kita sebut sebagai Arya, kemuliaan. Sehingga disebut Cattari Arya Sacchani. Yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut mulia atau Arya? Karena 4 kebenaran Arya ini sesungguhnya betul-betul dipahami oleh para Arya. Jadi ketika dipahami membawa kepada kemuliaan, dan yang betul-betul memahami adalah yang memang sudah mulia, yaitu mereka yang telah mencapai kesucian. Nah, itu adalah alasan kedua. Dan juga ada sebuah perumpamaan. Kenapa 4 kebenaran ini adalah mulia? Diibaratkan seperti ini. Kalau seseorang, jadi memang karakteristik dari Dhamma yang tidak lain adalah 4 kebenaran mulia ini adalah mengundang seseorang untuk membuktikan. Kan ehipassiko, datang dan melihat. Jadi membawa seseorang untuk datang dan melihat. Mengapa? Karena kalau misalnya ada seseorang membawa 1 kantong kotoran, kemudian mengundang orang-orang, pada datang ke sini, ini loh ada kotoran 1 kantong plastik. Kira-kira layak tidak orang demikian mengundang orang lain untuk melihat kotoran yang dia pegang? Tidak layak. Walaupun itu adalah kebenaran, kalau itu tidak layak, tidak berharga, maka tidak mempunyai kualitas untuk orang-orang datang dan melihat. Itu benar, kotoran itu benar. Tetapi karena itu tidak berharga, maka tidak layak untuk membawa seseorang untuk datang dan melihat. Nah, tetapi kalau kemudian seseorang bukan membawa tetapi mengepalkan tangan yang sebenarnya tidak ada isinya. Tetapi kemudian bilang kepada orang-orang, datang ke sini. Di kepalan tangan saya itu ada permata. Kira-kira demikian itu layak mengundang orang lain atau tidak? Hah? Tidak layak juga. Kosong. Karena kosong. Jadi walaupun kelihatannya berharga, kelihatannya bermanfaat, tapi kalau itu kosong, tidak benar, maka itu bukan mulia. Dan itu tidak layak juga. Nah, kecuali kalau betul-betul di tangan ada permata, kemudian mengundang orang-orang untuk datang dan melihat, maka itu layak. Nah, 4 kebenaran Arya itu seperti itu. Tidak hanya itu merupakan sebagai kebenaran, tetapi juga sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia. Maka disebut sebagai Arya Sacang, kebenaran yang mulia. Jadi seperti seseorang yang mengundang orang lain, memang di kepalan tangannya ada permata. Itu betul, ada permata, itu benar, saca. Dan itu juga adalah mulia, berharga, karena memang ada permatanya. Tapi kalaupun seseorang itu mengatakan ini berharga, tapi kalau sebenarnya kosong, itu juga tidak layak untuk mengundang orang lain datang dan melihat. Kalaupun itu benar adanya,
Tapi kalau tidak berharga, itu juga tidak layak. Nah, kualitas dari Dhamma atau 4 kebenaran Arya adalah tidak hanya itu benar, tapi juga adalah mulia. Maka disebut Cattari Arya Sacani. Nah, 4 kebenaran mulia ini, yang pertama adalah kebenaran mulia tentang dukkha penderitaan. Yang kedua adalah kebenaran mulia tentang kemunculan dukkha atau sebab mengapa dukkha itu muncul. Yang ketiga adalah kebenaran mulia tentang lenyapnya atau padamnya dukkha, nirodha. Yang keempat adalah jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Nah, yang pertama, kebenaran mulia atau kebenaran Arya tentang penderitaan, dukkha. Nah, kalau kita bicara tentang dukkha sebenarnya ya sabbe sangkara dukkha. Segala sesuatu yang berkondisi ya pada akhirnya adalah dukkha. Nah, kenapa dikatakan dukkha yang diartikan di sini sebagai penderitaan? Nah, di dalam Visuddhimagga kata dukkha itu berasal dari 2 suku kata, du dan kang. Nah, du itu artinya adalah buruk, kang itu adalah kosong. Ya, buruk dan kosong. Nah, kenapa dikatakan sebagai buruk? Karena sesuatu yang berkondisi terutama adalah pengalaman yang kita alami apapun itu, atau katakan kita berada di alam tumimba lahir, di situ banyak sekali hal yang sebenarnya berbahaya atau disebut sebagai sangsara bahaya. Karena banyak sekali bahaya di alam tumimba lahir ini, maka disebut sebagai dukkha. Baik bahaya yang muncul dari jasmani, ya jasmani kita itu penuh dengan bahaya. Ya kan, tiba-tiba ya Sang Buddha mengatakan jasmani kita itu seperti 4 ekor ular berbisa kan. Yang seseorang punya piaraan 4 ekor ular berbisa, dipiara dengan baik, dirawat dengan baik, dikasih makan, diberi istirahat, dikasih obat kalau sakit. Tetapi yang namanya ular berbisa, ketika dia marah ya gak peduli, yang merawat pun juga akan dipatuk. Tubuh kita itu sama. Kita sudah merawat ini 4 unsur jasmani. Jadi 4 ekor ular berbisa itu adalah 4 unsur jasmani. Kita rawat tiap hari, kita kasih makan. Sakit kita kasih obat, kita beri istirahat. Kadang kita gerak-gerak untuk berolahraga, kasih suplemen segala macam. Tapi yang namanya 4 unsur jasmani ini seperti ular berbisa, kapan saja bisa marah. Ketika marah memunculkan tidak hanya sakit, bahkan kematian. Unsur jasmani, unsur yaitu pathavi, jatuh plek, pingsan, bisa meninggal. Ya, tiba-tiba naik tangga, gelundung ke bawah, hancur. Unsur air kita terkontaminasi dengan banyak gula, diabetes. Ya, terlalu banyak minyak, kolesterol, bisa stroke. Unsur api, temperatur kita juga sama. Terlalu dingin, terlalu panas, mati juga. Unsur angin, udara kita tidak bernafas, nggak usah lama lah. Setengah jam saja itu. Kalau tidak percaya, coba. Menimbulkan sakit, menimbulkan kematian. Itu baru jasmani. Belum lagi adalah perasaan, persepsi, kemudian bentukan-bentukan batiniah, kesadaran, juga menimbulkan yaitu banyak bahaya. Hampir kita boleh mengatakan seluruh penderitaan yang kita alami itu berkenaan dengan tidak lain adalah 5 gugusan. Nah, oleh sebab itu karena banyak bahaya maka disebut sebagai dukkha. Maka di dalam penjelasan tentang dukkha, penderitaan, Sang Buddha mengawali dengan jati pidukkha, jara pidukkha, maranam pidukkha, gitu.
yang paling simpel-simpel sederhana, tetapi pada akhirnya adalah sangkitena pancu padana ganda dukkha. Secara singkat, 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan adalah dukkha, penderitaan. Karena semua bentuk penderitaan itu selalu berasosiasi dengan 5 gugusan. Soka paridewa dukkha domanasa, kesedihan, ratap tangis, duka fisik, duka batin, keputusasaan, itu semua berkenaan dengan panca kanda, 5 gugusan. Maka sangkitena secara singkat, 5 gugusan yang masih menjadi objek kemelekatan, upadana, adalah penderitaan. Nah, karena banyak bahaya inilah maka disebut sebagai dukkha. Dan yang kedua adalah kang. Kang itu adalah kosong. Ya karena kosong dari makhluk, kosong dari inti, kosong dari entitas. Nah karena kosong dari makhluk, inti, entitas, maka itu juga disebut sebagai dukkha. Karena mau tidak mau, kalau kita bicara tentang dukkha, kita pun juga bicara tentang yaitu 2 karakteristik lainnya, anicca dan anatta. Karena tidak bisa dipisahkan. Ya, apapun yang tidak kekal itu adalah dukkha, penderitaan. Dan apa yang tidak kekal dan juga membawa dukkha, penderitaan adalah anatta. Tidak ditemukan inti entitas makhluk di sana. Nah, karena anicca dan juga anatta, maka itu yang kemudian disebut sebagai dukkha. Maka kalau misalnya kita bicara tentang anatta, ya kan, kenapa disebut sebagai anatta? Karena salah satunya kita tidak bisa mengontrol apapun yang kita inginkan berkenaan dengan 5 gugusan. Maunya kita selalu mendapatkan kesehatan secara fisik. Maunya kita tidak mau tua. Maunya kita terus hidup, tidak mau mati. Tapi kenyataannya usia kita terus bertambah, tua. Kesehatan kita juga tidak bisa dipertahankan. Pada akhirnya kita mati. Nah, karena kita tidak bisa mengontrol jasmani kita, bagaimana bisa dikatakan ada entitas, ada self? Nggak ada. Demikian pula perasaan, maunya kan kalau bisa merasakan yang menyenangkan saja kan. Tapi apakah bisa? Nggak bisa. Maunya kita itu mengenali segala sesuatu yang baik-baik saja. Yang muncul kalau bisa yang pokoknya gambaran-gambaran yang baik. Yaitu kalau bisa kita melihat objek yang menyenangkan terus. Suara yang menyenangkan terus, kan begitu. Yang indah-indah begitu kan maunya. Tapi apakah bisa? Enggak bisa juga. Maunya kalau bisa bentuk-bentuk pikiran yang muncul yang baik-baik saja. Kalau kita meditasi kalau bisa langsung terkonsentrasi. Maunya yang tenang saja. Kalau bisa saktinya terus muncul. Kalau bisa tidak boleh ada kotoran batin kan begitu maunya. Tapi apakah bisa? Enggak bisa kan? Apalagi kesadaran. Bisa enggak? Kita tuh memiliki hanya satu kesadaran terus sepanjang hidup. Matanya melotot terus begini. Hanya kesadaran mata saja. Enggak bisa kan? Suara datang yang muncul kesadaran telinga. Kemudian teman itu buang gas yang muncul kesadaran hidung. Terus berubah-ubah, enggak bisa kita tahan. Enggak bisa kita kontrol. Kalaupun seseorang mencapai jhana, apakah terus bisa dalam jhana? Hanya kesadaran pikiran saja, tidak juga kan? Keluar dari jhana ya kesadaran mata, telinga, hidung, jasmani juga muncul juga. Nggak bisa dipertahankan. Nah, sehingga apa? Sehingga tidak bisa kita kontrol. Karena tidak bisa kita kontrol, maka disitulah yang juga disebut sebagai dukkha, penderitaan. Karena tidak ada inti, maka disebut sebagai dukkha, karena tidak bisa mengontrol. Nah, itu juga
disampaikan di dalam kitab Visuddhimagga. Nah, di dalam sutta biasanya dukkha ini dibagi menjadi 3. Dukkha-dukkha, viparinama dukkha, dan sangkara dukkha. Nah, dukkha-dukkha itu adalah dukkha yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Yang memang kita dengan mudah sekali merasakan itu sebagai penderitaan. Yaitu apa? Ya, kita terluka, kita bersedih, kita mengalami keputusasaan, ditinggal dengan apa yang dicintai, berasosiasi dengan yang dibenci. Nah, itu kan dukkha yang memang secara intrinsik adalah dukkha penderitaan. Mudah sekali untuk kita lihat. Tetapi kemudian ada dukkha yang disebut sebagai viparinama dukkha. Viparinama dukkha adalah dukkha karena perubahan. Viparinama. Nah, di dalam Visuddhimagga, viparinama ini adalah dukkha yang mengacu kepada perasaan yang menyenangkan. Jadi kalau yang dukkha-dukkha itu adalah dukkha dalam konteks perasaan yang tidak menyenangkan. Itu sudah jelas sekali. Itu adalah dukkha. Tapi ternyata perasaan yang menyenangkan pun juga bagian dari dukkha. Kenapa? Karena itu juga berubah. Ketika yang menyenangkan berubah, maka menimbulkan perasaan tidak menyenangkan. Maka yang berubah itu adalah juga dukkha. Disebut viparinama dukkha. Kemudian yang ketiga adalah sangkara dukkha. Penderitaan karena apa? Berkondisi. Dan itu dalam Visuddhimagga mengacu kepada yaitu perasaan yang netral. Itu juga penderitaan. Kenapa? Karena perasaan yang netral pun juga mengalami perubahan. Dan ketika perubahan terjadi, penderitaan lagi-lagi muncul. Maka dalam khotbah-khotbah Sang Buddha dikatakan, ketika seseorang mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, lihat itu seperti halnya belati. Seperti halnya belati. Ketika melihat perasaan yang menyenangkan, itu seperti seseorang yang terkena yaitu belati. Nah, kalau batin seseorang itu ikut menderita karena itu seperti seseorang yang terkena 2 belati, tambah menderita lagi. Maka ketika ada perasaan yang tidak menyenangkan, lihatlah itu seperti belati, seperti seseorang tertusuk oleh belati. Itu sudah secara intrinsik adalah penderitaan. Nah, ketika seseorang melihat atau merasakan perasaan yang menyenangkan, lihat itu sebagai dukkha, penderitaan. Mengapa? Karena begitu itu berubah, maka muncul penderitaan. Dan ketika seseorang mengalami perasaan yang netral, lihat itu sebagai anicca. Kenapa? Kalau perasaan yang netral itu dilihat sebagai anicca, lagi-lagi itu adalah dukkha, penderitaan. Karena apa yang tidak kekal, itu membawa kepada penderitaan. Nah, sehingga seluruh perasaan itu sifatnya adalah dukkha, penderitaan. Nah, sehingga di sini 3 jenis penderitaan sebenarnya ya mengacu kepada ya menekankan kembali bahwasanya segala sesuatu pada hakikatnya adalah dukkha, penderitaan. Nah, penderitaan di sini tentu oleh Sang Buddha lebih mengacu kepada 5 gugusan. Ya bukan seperti walaupun dikatakan sabe sangkara anicca, segala sesuatu yang berkondisi adalah dukkha, penderitaan, atau tidak kekal, atau sabe sangkara dukkha, segala sesuatu yang berkondisi adalah dukkha, penderitaan, tapi itu lebih mengacu kepada pancakanda, 5 gugusan, bukan rumah adalah penderitaan atau air penderitaan, tapi lebih kepada yaitu pengalaman yang berkenaan dengan pancakanda. Itu adalah penderitaan. Karena apapun yang disebut sebagai dukkha, penderitaan, itu tidak bisa dipisahkan dari pancakanda, 5 gugusan.
Maka definisi yang paling akhir adalah sangkitena pancu padana kanda. Dukkha. 5 gugusan yang menjadi objek kemelekatan adalah penderitaan. Nah kemudian Sang Buddha tidak hanya menunjukkan keberadaan dukkha, penderitaan. Tetapi beliau juga menunjukkan bahwa ada sebab. Sebab mengapa seseorang mengalami penderitaan. Yang di situ disebut sebagai dukkha samudayang arya sacang. Kebenaran mulia tentang kemunculan dukkha. Nah, samudayang. Samudayang itu dari kata sang udayang. Nah, dari kata sama udayang dan anak gitu, samudayang. Kata ayah. Jadi kata ayah. Ayah itu adalah penyebab munculnya penderitaan. Nah, kata sang di sini mengacu kepada bahwa penyebabnya itu banyak. Jadi sang itu adalah together, bersamaan. Yang bahwasanya penyebab yang memunculkan dukkha, penderitaan itu sebenarnya banyak. Ketika kondisi-kondisi yang memunculkan itu bergabung, bersatu, maka disitulah muncul penderitaan. Jadi walaupun di sana itu disebutkan bahwa yang menyebabkan dukkha adalah tanha, yayang tanha punubhavika nandiraga sagata tatra binantini, ya, bahwa yang menyebabkan penderitaan adalah tanha, ya, seperti kehausan, kegandrungan, nafsu, keinginan, tetapi juga disertai dengan nandiraga. Nah, nandi dan raga. Nandi adalah kesenangan, raga adalah keserakahan. Kesenangan dan keserakahan untuk mencari kenikmatan kesana kemari. Nah, itu yang menyebabkan dukkha, penderitaan. Dan kalau kita korelasikan dengan yaitu padicca samuppada, ya tanha itu sendiri muncul dari mana? Tanha muncul dari mana? Dari vedana, perasaan. Perasaan muncul dari pasa kontak. Pasa dari salayatana, 6 landasan indera. Salayatana dari nama rupa, batin dan jasmani. Batin dan jasmani dari vinyana. Vinyana, kesadaran. Walaupun salah satu vinyana adalah padisandi vinyana. Harus diingat, tidak hanya padisandi vinyana. Vinyana itu mengacu pada 6 jenis vinyana. Salah satunya adalah ketika itu terjadi pada saat kelahiran disebut padisandi vinyana. Jadi yang di padicca samuppada tidak harus padisandi vinyana. Tapi bukan berarti padisandi vinyana tidak di sana, ada juga. Nah, kemudian muncul dari sangkara. Sangkara dari avijja. Avijja dari mana? Hah? Avijja dari mana? Dari vijja, bukan. Avijja dari kilesa. Nah, ini yang tidak sering dibahas. Dalam Samadhi Sutta, avijja pun juga belum berakhir. Avijja muncul dari kilesa. Kilesa dari mana? Avijja. Avijja dari mana? Kilesa. Kilesa, avijja, kilesa, avijja. Nah, kalau kita perhatikan banyak faktor di sana. Walaupun faktor terdekatnya adalah tanha, tetapi banyak faktor di sana yang memunculkan penderitaan. Maka samudayang, penyebab memunculkan secara bersama-sama yaitu penderitaan. Nah, di sini berkaitan dengan tanha itu ada 3 jenis tanha, nafsu keinginan, yaitu kama tanha, bhawa tanha, dan vibhava tanha. Kama tanha adalah nafsu keinginan untuk menikmati kesenangan indera yang berkenaan dengan mata, dengan telinga, hidung, lidah, jasmani, dan bahkan kesenangan indera yang berkenaan dengan pikiran. Dan itu oleh Sang Buddha seringkali diingatkan, terutama kepada para biku, tentang bahaya kesenangan indera. Justru yang menjadi penekanan oleh Sang Buddha itu bukan objek-objek yang tidak menyenangkan.
justru yang sangat mengikat makhluk untuk terus diikat di dalam lingkaran tumbuh lahir, tidak lain adalah objek yang menyenangkan. Kalau yang tidak menyenangkan, secara intrinsik setiap makhluk akan meninggalkan, toh. Akan tidak melekati secara alaminya. Tetapi begitu itu menyenangkan, kecenderungan makhluk-makhluk itu adalah untuk menggenggam, untuk melekat, untuk tidak terbebaskan. Dan itu yang justru terus mendorong makhluk-makhluk terus mengalami dicengkram oleh kelahiran. Maka yang menyenangkan ini yang sebenarnya paling berbahaya. Nah, yang menyenangkan ini yang oleh Sang Buddha juga sering disebut sebagai umpan dari mara. Jadi kalau pernah membaca yaitu Niwapa Sutta, Majjhima Nikaya. Nah, diibaratkan seperti seseorang atau ini kelompok rusa ya, kelompok rusa. Ada kelompok rusa yang mereka itu ya tidak punya perhatian, tidak punya kewaspadaan. Begitu ada umpan yang dipasang oleh para pemburu, langsung diterjang ke sana, langsung mereka memakannya. Sehingga terperangkap oleh para pemburu. Kemudian ada kelompok rusa yang lainnya yang melihat kelompok rusa yang pertama, begitu akhirnya mereka, udahlah kita pergi ke hutan saja. Sehingga tidak berasosiasi dengan umpan-umpan yang dipasang oleh para pemburu. Pergi ke hutan. Tetapi kemudian ketika musim panas berakhir, makanan sudah tidak ada di hutan, mereka kembali juga ke tempat pemukiman, di tempat para pemburu, terperangkap juga. Kemudian ada kelompok rusa lain berpikir, kalau begitu kita bisa berdiam dekat para pemburu, tetapi nanti kita berupaya untuk berhati-hati ketika memakan umpan tersebut. Nah, para pemburu ini, wah ini hebat banget ini. Para rusa tidak kelihatan dari mana datanya, keluarnya kemana. Tetapi mereka hebat lagi. Jadi area yang dipasang dengan umpan itu diperluas. Kelihatan juga akhirnya, terperangkap juga. Nah, kelompok rusa yang keempat ini adalah mereka yang kemudian berdiam di tempat yang para pemburu tidak bisa melihat. Mereka akan datang memakan dengan hati-hati umpan tersebut, tetapi tidak dilihat oleh para pemburu tempat di mana mereka tinggal. Nah, kelompok rusa pertama itu seperti adalah yaitu para biku yang kemudian ketika menikmati kesenangan indera itu dengan tidak ada kewaspadaan. Nah, kesenangan indera itu adalah umpan yang dipasang oleh mara. Para pemburu itu adalah mara. Nah, umpannya adalah kesenangan indera. Nah, kalau seseorang ini kemudian bersenang-senang dalam kesenangan indera tanpa ada perhatian, kewaspadaan, ya terperangkap juga. Dan ini yang paling membahayakan. Nah, tetapi kemudian ada kelompok rusa yang kedua yang pergi ke hutan. Nah, para biku ada para biku yang pergi ke hutan. Tetapi kemudian bukan karena dengan pemahaman yang benar, ya supaya untuk menghindari sebisa mungkin kesenangan indera. Tetapi begitu tidak ada makanannya kembali juga kan. Mau tidak mau harus survive kan, terperangkap juga dengan kesenangan indera. Nah, untuk yang kelompok yang ketiga hebat. Karena apa? Mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di dekat pemukiman, tetapi mereka waspada. Waspada dengan berbagai macam kesenangan indera. Sehingga tidak terperangkap oleh kesenangan indera. Tetapi mara ini cerdik. Jadi memperluas umpannya. Umpannya apa? Nah, kemudian ada beberapa orang, beberapa biku yang kemudian mereka ini memang waspada dengan kesenangan indera, tetapi mereka tidak waspada dengan berbagai macam pandangan. Melekati berbagai macam pandangan. Nah, ini juga umpan mara juga. Terperangkap juga. Nah, yang keempat inilah yang kemudian menjadi paling baik, yaitu para biku yang kemudian
mencari cara agar tidak terlihat oleh mara. Caranya apa? Ini tadi, yaitu bermeditasi mencapai tingkatan-tingkatan jhana. Nah, ternyata pencapaian jhana ini dikatakan sebagai pencapaian di mana mara tidak bisa melihat. Dan inilah kenapa Sang Buddha sangat menekankan. Jadi mencapai jhana pertama, kedua, sampai newasanya nasanya yatana, kemudian berlanjut kepada nirodha samapati. Sanya vedayita nirodha, lenyapnya perasaan dan persepsi. Ini adalah cara bagaimana terbebas dari yaitu umpan mara. Dan kalau kita bicara jhana, sebenarnya itu juga cara agar seseorang betul-betul terbebas dari kesenangan indera. Karena jhana dan kesenangan indera itu dua hal yang berbeda, sama-sama kebahagiaan. Kalau yang satu adalah kama sukha, yaitu kebahagiaan yang muncul karena kesenangan indera, yang itu adalah berbahaya. Nah, jhana ini adalah nekama sukha, yaitu kebahagiaan yang muncul karena meninggalkan kesenangan indera. Nah, oleh sebab itu, kenapa pencapaian jhana atau katakan praktik samatha juga masih sangat dianjurkan oleh Sang Buddha? Karena ya memang salah satu penyebab seseorang menderita adalah kama tanha. Nafsu keinginan, kegandrungan terhadap kenikmatan indrawi. Yang itu sebenarnya akan lenyap kalau kemudian mencapai jhana. Jadi kesenangan indrawi lenyap, muncul kebahagiaan yang lain, yaitu nekama sukha. Nah, tetapi juga ada tanha yang lain, nafsu keinginan yang lain, kehausan yang lain, yang disebut sebagai bhawa tanha. Adalah keinginan, nafsu keinginan, kegandrungan, kehausan di dalam kemenjadian. Bahwa itu eksistensi. Itu tidak harus keinginan untuk terlahir, tidak harus demikian. Termasuk adalah ketika seseorang, ini dijelaskan dalam Visuddhimagga, ketika seseorang menikmati kesenangan indera, kemudian dia ingin mempertahankan, mempertahankan kesenangan indera. Tidak mau kesenangan indera itu hilang. Jadi dia itu punya pandangan tentang kekekalan terhadap yang disenangi. Nicca, sasata, itu adalah bhawa tanha. Itu bhawa tanha. Nah, kemudian ada juga adalah vibhawa tanha. Ini yang paling sebenarnya lebih dalam lagi, vibhawa tanha. Nafsu keinginan, kalau bhawa adalah kemenjadian, vibhawa adalah tanpa kemenjadian. Itu seperti nihilisme, kemusnahan. Jadi bahkan ketika seseorang punya keinginan agar ini musnah, itu juga tanha, hati-hati. Walaupun kita itu tahu secara teori bahkan pengalaman, segala sesuatu adalah tidak kekal, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap. Tetapi ketika muncul keinginan, ini harus lenyap. Itu juga adalah tanha. Itu vibhawa tanha. Patiga, termasuk itu patiga. Patiga dosa itu adalah vibhawa tanha. Bagian dari nafsu keinginan untuk menolak, untuk agar lenyap. Maka di dalam meditasi kan kita diajarkan untuk bagaimana ya memperhatikan, menyadari, waspada tetapi tidak memunculkan suka dan tidak suka. Tidak memunculkan keserakahan dan kebencian. Ya. Non-judgment, ya, non-judgment. Jadi tidak menghakimi. Yaitu yang kalau dalam Mahasatipatthana Sutta dikatakan sebagai Vinaya loke abhijja domanasang. Jadi meninggalkan abhijja dan domanasa. Keserakahan dan juga kebencian terhadap dunia. Terhadap apa yang dialami. Nah, karena apa? Karena abhijja adalah keserakahan. Nah, domanasa itu adalah kebencian. Dan kesemuanya adalah tanha sebenarnya. Jadi nafsu keinginan untuk menggenggam, mempertahankan bhawa tanha. Dan nafsu keinginan untuk menghilangkan, untuk memusnahkan, itu juga lebih dalam sebenarnya, karena
ya dalam praktik dhamma kan kita memang arahnya adalah bagaimana menghilangkan kotoran batin. Tapi kalau tidak hati-hati ini pun juga bisa menjadi satu kecenderungan yang itu adalah tanha. Ya memang ini juga tahapan juga sih, tahapan juga. Tahapan untuk bisa betul-betul batin seimbang. Ya batin yang seimbang itu ya batin yang di situ tidak ada abhijja domanasa. Jadi non judgment, jadi tidak menghakimi, hanya sekedar yaitu memperhatikan. Seperti yang disampaikan Sang Buddha kepada Bahia, didik tidak matang bawisati. Di dalam melihat ya hanya sekedar pengalaman melihat. Tapi itu muncul dari kebijaksanaan. Jadi tidak ada judgment, tidak ada penghakiman. Apa adanya. Tapi awalnya kadang-kadang kita masih naik turun. Awal-awalnya harus ada usaha juga kan. Ya. Awalnya itu harus ada wirya, harus ada usaha. Tapi kalau sudah menjadi keterampilan menjadi effortless. Jadi tanpa ada usaha. Karena sudah batin sudah seimbang. Nah memang wibawa tanha itu juga menjadi satu penyebab. Nah itu, jadi tiga tanha itu juga harus diperhatikan. Yang paling kasar tentu adalah kama tanha. Kemudian lebih halus bawa tanha. Lebih halus lagi wibawa tanha. Nah, kemudian untuk bisa katakan memungkinkan bahwasanya penderitaan lenyap, nah, Sang Buddha mengatakan ada kemungkinan bahwa penderitaan itu lenyap, yaitu apa? Yaitu yang disebut sebagai nirodha, dukkha nirodhang arya sacang. Jadi ada kebenaran arya, padamnya penderitaan. Nah padamnya penderitaan itu tidak lain adalah padamnya tanha itu sendiri. Tassa yewat tanhaya asesa viraga nirodha cago dan seterusnya. Jadi lenyapnya secara total, padamnya secara total tanha itu sendiri. Nah, Sang Buddha menunjukkan bahwa untuk melenyapkan penderitaan harus melenyapkan penyebabnya. Jadi penyebabnya adalah tanha, maka itu yang harus dilenyapkan. Jadi ada sebuah perumpamaan di kitab Ulasan. Itu seperti perbedaan antara anjing dengan singa. Kalau anjing, makanannya itu diambil, nah dia itu akan yaitu mencoba untuk mengambil makanan tersebut. Dia marah, kemudian mencoba untuk fokusnya kepada makanannya. Tapi kalau singa berbeda, makanannya diambil, apa yang dia cecer? Bukan makanannya, orangnya yang mengambil, penyebabnya. Itu bedanya anjing dengan singa. Nah di sini, yaitu dalam kitab Ulasan sih ya, di sini juga sama. Jadi untuk melenyapkan penderitaan, bukan fokus pada penderitaannya, fokus pada penyebabnya. Apa yang menyebabkan penderitaan? Nah, itu yang dicecer, itu yang dilenyapkan. Nah, seperti singa, yang dicecer adalah yang mengambil ini, bukan makanannya. Yang dicecer itu yang mengambil. Jadi begitu makanannya diambil, yang dilihati yang orangnya begini. Nah kalau anjing tidak, yang dilihatin adalah makanannya. Itu bedanya. Nah jadi harus melenyapkan itu penyebab mengapa penderitaan itu muncul. Ya kalau kita bicara tanha ya sebenarnya tidak hanya tanha saja. Apapun kotoran batin itu adalah penyebab mengapa penderitaan muncul. Dan itu yang harus diupayakan untuk dilenyapkan. Nah bagaimana untuk melenyapkan dalam 4 kebenaran Arya tersebut? Tidak lain adalah dengan jalan mulia berunsur 8. Yaitu dengan memiliki samadhiti, sama sangkapa, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Harus berurut. Iya, duluan panjang. Karena setidaknya adalah panya secara teori harus dimiliki terlebih dahulu, secara teori.
Kalau kita perhatikan di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta, itu kan 3 tahap 12 faktor kan. Jadi Sang Buddha ini mengklaim beliau sebagai seorang sama Sang Buddha setelah betul-betul memahami menembus 4 kebenaran Arya di dalam 3 tahap 12 faktor, kan begitu. Jadi 3 tahap itu adalah berkaitan dengan yaitu kebenaran Arya yang pertama, jadi mengetahui ini adalah dukkha. Kemudian mengetahui bahwa dukkha ini harus dipahami secara menyeluruh, dukkha parinyayang. Kemudian yang ketiga adalah dukkha telah dipahami secara menyeluruh. 3 tahap. Kemudian yang kedua, kebenaran Arya yang kedua adalah mengetahui ini adalah kemunculan dukkha atau penyebab dukkha. Penyebab dukkha ini harus ditinggalkan, dilenyapkan, pahattaba. Dan yang ketiga telah dilenyapkan. Kemudian yang kebenaran Arya yang ketiga, padamnya dukkha. Mengetahui ini adalah sebagai padamnya dukkha. Padamnya dukkha harus direalisasi. Sacikattabang. Kemudian telah direalisasi. Sacikatang telah direalisasi. 9 ya. Kemudian yang terakhir juga 3. Karena 3 maka menjadi 12. Nah, yang terakhir adalah kebenaran Arya tentang jalan yang membawa kepada padamnya dukkha itu harus dikembangkan bhavitabang. Maksudnya pertama adalah ada kebenaran Arya tentang jalan yang membawa kepada padamnya dukkha. Yang kedua harus dikembangkan sang jalan ini. Yang ketiga telah dikembangkan. 12. 3 tahap, 12 faktor. Kalau kita perhatikan, tahap-tahap yang pertama di setiap kebenaran Arya itu lebih mengacu kepada teori, pariyati. Kan? Teori, pariyati. Jadi ini adalah kebenaran Arya tentang penderitaan. Itu teori, kita harus paham. Apa sih penderitaan? Oh, jati piduka, jara piduka, vyati piduka, marana piduka, dan seterusnya. Sanggit tena pancupatana duka. Itu adalah teori, kita harus paham. Tetapi kemudian setelah punya teori, kemudian yang kedua harus dipahami secara menyeluruh. Duka sasang parinyayang. Nah, secara menyeluruh di sini adalah dengan praktik. Dengan menjadi seorang researcher, seorang peneliti, meneliti batin dan jasmani untuk betul-betul memahami bahwa sesungguhnya betul bahwa ini pancakanda adalah dukkha. Nah, sebagai hasilnya adalah telah dipahami. Jadi pariyati, patipati, pativeda. Pariyati seperti tulisan pariyati yang mendung. Betul, betul. Ya, pariyati. Jadi sini hanya paham saja ya, belum praktek. Nah, kemudian yang kedua juga sama. Jadi ketika kebenaran Arya tentang sebab penderitaan itu diketahui itu pariyati. Ya, kemudian apa? Harus ditinggalkan. Itu harus ada usaha. Harus ada yaitu praktik untuk meninggalkan, menghancurkan tanha. Baru manfaatnya sebagai pativedanya adalah telah ditinggalkan, telah dihancurkan. Jadi pariyati, patipati, pativeda. Nah, makanya mau tidak mau ketika berurusan dengan jalan Arya berunsur 8 diawali dengan banyak kebijaksanaan, setidaknya yaitu pariyatinya harus ada. Sebelum kita itu mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, pandangan yang benarnya itu harus ada. Nah, itulah makanya kenapa samadhi itu harus yaitu awal. Bagaimana kita akan mempraktikkan sesuatu kalau tidak ada sebuah pandangannya benar? Kalau kita masih gelap, bagaimana kita bisa jalan kalau kita buta? Ya kan? Kalaupun kita melek tapi kemudian tidak ada pandangan yang benar, kita akan melipir kemana-mana, nggak sesuai dengan tujuan. Maka samadhi harus yang pertama. Hanya samadhi di sini memang ada 2 jenis samadhi.
Yaitu pandangan benar ada dua jenis. Yang pertama adalah samadhi yang masih berasosiasi dengan asawa atau sasawa atau kotoran batin. Kemudian yang kedua adalah samadhi yang disebut sebagai maganggang, faktor dari sang jalan. Ada dua. Yang masih ada asawanya, kotoran batin sebagai penghanyut. Ya, kita bisa mengatakan kotoran batin. Seperti misalnya pemahaman tentang hukum karma. Itu juga masih ada kotoran batinnya. Kok bisa ya? Itu pandangan benar, kita paham tentang hukum karma sebab akibat, tentang pentingnya kebajikan, kebajikan membawa kebahagiaan, membawa kepada penderitaan ketika itu kejahatan. Ada dunia ini, dunia yang lain. Itu adalah pandangan benar. Ada yang disebut sebagai pemberian, ya berbagi. Itu adalah pandangan benar. Ada yang disebut sebagai hasil perbuatan, itu pandangan benar. Tetapi itu masih bagian dari pandangan benar yang masih ada kotoran batinnya. Kenapa? Karena di situ masih ada kecenderungan, ada entitas, ada makhluk. Kita berbicara karma kan ada makhluk. Itu bukan anatta, itu masih ada semacam yaitu kecenderungan ada, anggapan ada makhluk yang berbuat. Berbuat kebaikan membawa kepada kebahagiaan. Ada makhluk di sana. Maka masih ada kotoran batinnya, tetapi itu sudah baik. Ketimbang kalau seseorang tidak punya pemahaman atau tidak punya keyakinan di dalam hukum karma, itu bahaya sekali. Seseorang bisa melakukan apapun kejahatan kalau tidak percaya dengan hukum karma. Seseorang tidak akan melihat, ini disampaikan Sang Buddha dalam Appanaka Sutta, seseorang yang tidak punya pemahaman atau keyakinan terhadap hukum karma, seseorang tidak akan melihat bahaya dari keburukan dan tidak akan melihat manfaat dari kebaikan. Ya toh kan tidak ada karma, tidak ada perbuatan dan tidak ada buahnya. Toh tidak ada kelahiran kembali. Nah sehingga apa? Orang punya kecenderungan untuk ya sudahlah melakukan kejahatan tidak apa-apa kok, tidak ada kelahiran kembali. Itu pandangan keliru. Nah sehingga walaupun di dalam pemahaman hukum karma ini masih ada kecenderungan ada makhluk, dan itu adalah masih berkorelasi dengan asawa kotoran batin, tapi itu masih baik. Nah akan tetapi ada juga pandangan benar yang disebut sebagai maganggang, yaitu faktor dari sang jalan. Dikata maga angga, angga itu faktor, bagian dari sang jalan, faktor dari sang jalan. Yaitu apa? Ya tentang mengetahui ini duka, sebab duka, padamnya duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Itu adalah maganggang. Nah, itulah kenapa ketika berbicara jalan Arya berunsur 8, yang ini adalah maganggang, itu disebut sebagai kammakayang sangwatanti. Jadi yang ketika orang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8, itu berlangsung demi penghancuran karma. Ya tadi kan karma kan sebagai, selama kita itu terperangkap dalam karma kan masih menderita kan. Nah, mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 itu adalah praktek yang membawa kepada hancurnya karma. Kammakayang sangwatanti. Tapi kita bisa memulai dari ya punya keyakinan terhadap hukum karma, itu sudah sangat bagus. Tapi pada akhirnya juga ya selalu terperangkap dalam hukum karma juga menderita. Ya maka harus mencoba memahami 4 kebenaran mulia. Memahami yang tadi adalah yaitu tentang masa lampau yang akan datang berkenaan dengan pancakanda, yang adalah anicca, dukkha, anatta. Memahami padicca samuppada dalam konteks dwadasangga padicca samuppada. Itu adalah maganggang, faktor dari sang jalan. Nah kemudian samadhi ini banyak sekali. Kalau kita mungkin suatu kali membaca
Samadhi Sutta yang disampaikan oleh Bhante Sariputta kepada para bhikkhu lainnya. Nah, di sana samadhi itu banyak jenisnya. Ada berapa? 20 ya, saya belum menghitung loh. Barangkali ya. Karena yang jelas adalah masing-masing dari faktor dalam Paticca Samuppada itu juga ada di sana. Termasuk kilesa sebagai penyebab munculnya awija juga ada di sana. Termasuk adalah memahami 4 jenis makanan, itu juga pandangan benar. Pernah dengar kan? Cattaro ahara, 4 jenis makanan. Kan ada pertanyaan dari Sang Buddha kepada seorang samanera, Sopaka, berumur 7 tahun, tapi telah mencapai kesucian arahanta. Ditanya, apa yang satu? Yang satu adalah sabe sata ahara tidika, bahwa semua makhluk bertahan karena makanan. Karena semua makhluk bertahan karena makanan, maka kita harus makan. Betul ya? Betul ya? Masa arahanta jawabannya begitu? Semua orang juga tahu ya. Bukan arahanta juga tahu. Kita harus makan. Justru artinya adalah bahwa semua makhluk bertahan karena makanan, artinya bahwa semua makhluk bertahan di alam tumimba lahir, di alam sangsara menghadapi banyak penderitaan, itu karena makanan. Bukan kita harus makan, justru karena makanan kita menderita. Pikirannya makan doang. Karena makanan kita menderita. Nah, di sini ada 4 jenis makanan. Memang pertama adalah makanan yang biasa kita ketahui, kabalingkara ahara, makanan kasar, nasi, sup, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pasa, kontak, sentuhan, yaitu mata dengan objek, telinga dengan suara, dan seterusnya. Yang ketiga adalah mano sancetana, kehendak pikiran. Itu lebih masuk pada karma itu. Ya, kalau kita bisa mano sancetana itu karma, itu perbuatan. Yang keempat adalah vinyana, kesadaran. 4 ini. Karena 4 jenis makanan ini, maka seseorang terus mengalami kelahiran, kematian, bertahan di alam tumimbal lahir. Nah, tetapi tentu kita tidak bisa melenyapkan makanan, kita harus makan. Kita tidak bisa melenyapkan pasa, sentuhan itu akan terus ada. Itu tidak bisa kita hilangkan, kan betul ya? Kan kalau di dalam Abhidhamma kan pasa termasuk yang muncul di semua cita, ya toh? Kemudian juga mano sancetana, ya kehendak pikiran itu ya bahkan arahanta juga masih punya cetana juga. Dan juga vinyana apalagi terus ada. Sebelum parinibbana ya vinyana akan terus ada. Nah, tetapi yang paling penting adalah kemudian Sang Buddha menyampaikan apa yang menjadi penyebab 4 jenis makanan ini. Tidak lain adalah tanha. Nah, tanha inilah yang harus dilenyapkan. Kenapa sekarang ketika kita makan, kita diajak untuk merenungkan Paticca Pindapatang dan seterusnya direnungkan supaya tidak memunculkan tanha. Yang memunculkan pasa juga tanha, sentuhan juga tanha, nafsu keinginan. Ya, pasa. Ya, kita kan mencari apa? Wah, di sana ada tempat yang indah gitu kan. Ingin mendapatkan sentuhan kan? Sentuhan kenapa? Mata dengan objek. Caku sampaja, ya. Caku sampasaja, ya. Wah, di sana ada tari-tarian, suaranya merdu misalnya begitu kan. Kan kepingin ada sentuhan kan pasa. Karena apa? Tanha. Mano sancetana, kehendak pikiran, kita memunculkan berbagai macam keinginan kehendak, cetana. Itu karena apa? Tanha.
Kenapa vinyana kesadaran terus mengalami keberlanjutan kayak tadi? Yang dalam perumpamaan biji, ladang, dan air. Karena tanha juga. Tanha ini yang menjadi penyebab mengapa menderita. Nah, ini yang harus dilenyapkan. Bagaimana melenyapkan? Nah, jalan mulia berunsur 8. Lagi-lagi kembali ke situ. Nah, memahami ini, 4 jenis makanan ini, cara untuk terbebaskan dengan jalan mulia berunsur 8, itu juga bagian dari sama didi, pandangan benar. Itu dalam sama didi sutta. Termasuk adalah memahami bahkan kusala akusala, kemudian apa itu kusala mula, apa itu akusala mula, akar dari kusala dan juga akar dari akusala, loba dosa moha, aloba dosa moha, itu dipahami, itu juga bagian dari pandangan benar yang membawa kepada lenyapnya kotoran batin, membawa kepada pencapaian arahanta. Padahal kita sudah paham ya. Tapi kok belum mencapai ya? Ya karena paham kan hanya sekedar paham, tapi kan belum betul-betul melenyapkan. Betul-betul melenyapkan loba dosa moha kan belum dilenyapkan. Hanya sekedar ya tahu ya, tapi sudah mending, sudah sangat bagus, harus diapresiasi. Karena anjing, ayam itu enggak tahu loba dosa moha itu adalah sebab penderitaan. Ya toh? Ya mereka ahituka. Jadi mereka enggak tahu. Ya kita masih mending kita tahu. Itu harus diapresiasi. Sesuatu yang berharga sekali. Hanya saja memang ya perlu dilanjutkan. Apa yang dipahami menjadi pati-pati. Nah, jadi itu adalah samadidi. Samadidi adalah ada yang sasawa, ada yang maganggang. Nah, kalau seseorang punya samadidi, pandangan yang benar, maka seseorang akan memiliki pikiran yang benar. Sama sangkapa, itu tidak bisa dipisahkan. Sama sangkapa harus muncul dari samadidi. Orang bisa berpikir secara benar kalau pandangannya benar. Nah, diibaratkan seperti dalam kitab Visuddhimagga, kalau seseorang ini ingin melihat koin emas, kalau hanya mata doang begini, bisa enggak? Dibolak-balik, nggak bisa kan? Harus ada tangan juga, putar-putar gini. Ya kelihatan indah, bagus. Nah, mata ini adalah pandangan benar. Nah, tangan yang membolak-balik itu adalah pikiran benar. Jadi pikiran yang menyelidik itu adalah sama sangkapa. Nah, pandangannya benar. Kemudian muncul pikiran yang menyelidik yang itu muncul dari pandangan benar. Itu adalah sama sangkapa. Nah, kalau pandangan benar, cara berpikirnya benar, maka ucapan yang diucapkan juga menjadi benar. Perbuatan jasmani menjadi benar. Dan cara hidupnya, penghidupannya juga menjadi benar. Kalau pandangannya benar, pikirannya benar, segala ucapan perbuatan jasmani benar, cara hidupnya benar, nah nanti daya upaya yang orang demikian lakukan juga daya upaya benar, adalah mengupayakan 4 hal. Jadi mengupayakan hal-hal yang tidak baik yang telah muncul untuk dilenyapkan. Hal-hal yang tidak baik yang belum muncul dicegah agar tidak muncul. Hal-hal baik yang sudah muncul itu diupayakan untuk dikembangkan. Dan hal-hal yang baik yang belum muncul diupayakan untuk dimunculkan. 4 ini. 4 hal ini muncul kalau pandangan benar, pikiran benar, perbuatan benar itu terjadi. Maka segala daya upaya menjadi benar. Nah, kalau daya upaya seseorang benar, maka dia punya perhatian yang benar. Karena apa? Yang dia perhatikan adalah yang baik-baik. Yang tidak lain adalah memperhatikan batin dan jasmani. Ya, secara detailnya adalah 4 landasan perhatian. Kaya nupasana, weda nupasana, citta nupasana,
Dhammanupassana. Tetapi secara singkatnya adalah memperhatikan batin dan jasmani. Jadi orang demikian yang berdaya upaya benar ya selalu melihat ke dalam, bukan melihat keluar. Kalau orang yang tidak punya daya upaya benar, melihatnya keluar, menderita mencari kambing hitam. Kan begitu ya. Melihat kesalahan orang lain tapi tidak melihat ke dalam diri. Tapi kalau orang itu berdaya upaya benar karena pikirannya benar, pandangannya benar, ya apapun yang dialami itu selalu melihat ke dalam diri, bukan melihat keluar. Apa yang menyebabkan? Nah, itulah sati, sama sati. Nah, kalau tujuh ini dimiliki dan seseorang menjadi tenang, batin menjadi teguh di dalam hal-hal yang baik, itu yang disebut sebagai samadhi. Jadi, kalaupun seseorang mencapai jhana, kalau tidak berangkat dari pandangan yang benar, itu bukan sama-samadhi. Itu samadhi. Tetapi bukan sama-samadhi. Maka sama-samadhi itu harus muncul dari pandangan yang benar, yang sesuai dengan Dhamma. Ya kan Sang Buddha menyampaikan di dalam Brahma Jala Sutta. Segala bentuk pencapaian jhana dari jhana pertama sampai niwaksanya nasanya yatana itu ternyata masih bagian dari pandangan salah. Karena apa? Mencapai pencapaian jhana demikian berangkat dari pandangan salah. Maka masih bagian dari 62 pandangan salah. Tetapi kalau sudah berbicara sama samadhi, itu harus muncul dari pandangan yang benar, samadhi. Nah, kalau seseorang itu mencapai jhana, yaitu berdasarkan pandangan yang benar dan seterusnya, itu yang kemudian disebut sebagai sama samadhi. Jadi tidak semua jhana itu harus sama samadhi. Tidak semua. Ya. Oh bisa. Seseorang punya pandangan yang salah bisa. Termasuk coba kalau kita melihat kenapa ada makhluk yang terlahir di alam asanya sata, menjadi asanya sata. Asanya sata, jadi makhluk-makhluk yang tidak punya sanya, pengenalan, persepsi. Karena dia itu mencapai jhana dengan pikiran bahwa pikiran itu buruk. Jadi mencoba untuk menghentikan pikiran. Itu pandangan salah. Dan ternyata mencapai jhana. Dan ketika itu terjadi, dia meninggal. Dan ketika meninggal, terlahir sebagai makhluk asanya sata. Nah, sehingga bahkan dengan pandangnya salah pun juga bisa. Makanya sama-sama itu spesifik. Sebagai apa? Jalan atau sebagai faktor yang membawa kepada pembebasan. Atau faktor dari sang jalan. Jadi bukan sebagai sekedar jhananya, tetapi adalah faktor yang membawa pada sang jalan, maganggang. Dan juga di khutbah Sang Buddha juga masing-masing dari faktor dari jalan mulia Bunshu 8 itu juga harus viveka nisitang, viraga nisitang, nirodha nisitang, vosagang parinaming gacchati. Harus demikian. Artinya adalah bahwa masing-masing faktor ini apakah pandangan yang benar, pikiran yang benar, dan seterusnya, itu pertama adalah viveka nisitang. Selalu bersandar pada viveka. Viveka adalah pengasingan. Terasing dari kesenangan indera. Viraga nisitang. Selalu bersandar pada viraga, tanpa noda. Ketiada nodaan. Kemudian nirodha nisitang. Selalu bersandar kepada kepadaman dari kotoran batin. Vosaga parinaming gacchati, dan juga mengarah kepada matangnya pembebasan. Vosaga. Jadi selalu arahnya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, itu baru kemudian disebut sebagai maganggang. Faktor dari sang jalan. Dan itulah ya kalau dalam konteks sama samadhi juga harus demikian. Tidak hanya sekedar samadhi. Makanya begini, ada pertanyaan dari seorang berumah tangga, yaitu Wisaka, laki-laki, kepada seorang bhikkhuni bernama Dhammadena. Ya, dalam Cula Vedala Sutta. Apakah sila samadhi dan panya
termasuk di dalam bagian jalan mulia berunsur 8 atau jalan mulia berunsur 8 bagian dari sila, samadhi, dan panya? Ditanya demikian, kira-kira jawabannya apa? Coba. Sila, samadhi, dan panya termasuk bagian dari jalan mulia berunsur 8 atau jalan mulia berunsur 8 bagian dari sila, samadhi, dan panya? Harus dijawab salah satu. Ya memang identik tetapi harus dijawab. Harus pilih. Hah? JMB? Sila, samadhi, dan panya bagian dari JMB 8 gitu. Gitu ya. Atau sebaliknya? Sebaliknya. Alasannya? Belum terpikir ya. Nah, jawabannya adalah jalan mulia berunsur 8 bagian dari sila, samadhi, dan panya. Kok bisa? Bisa. Karena apa? Kalau kita hanya bicara sila, samadhi, dan panya itu luas sekali. Sangat luas. Bicara sila itu luas sekali. Etika kemoralan di masyarakat itu mereka juga menganggap sebagai sila juga kan. Samadhi, pencapaian jana mereka para pertapa lain juga samadhi juga. Ya toh? Bicara kebijaksanaan panya, orang bisa mengatur ekonomi, politik, sosial itu juga panya juga toh. Kebijaksanaan. Luas sekali. Tetapi jalan mulia berunsur 8 itu spesifik. Itu termasuk bagian dari sila, samadhi, dan panya karena spesifik. Spesifik sebagai faktor sang jalan yang membawa kepada pembebasan. Jadi tidak semua sila, samadhi, dan panya itu masuk ke dalam jalan mulia berunsur 8. Tapi jalan mulia berunsur 8 juga bagian dari sila, samadhi, dan panya. Samadhi sama sangkapa adalah panya kebijaksanaan. Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa adalah sila. Kemudian yang 3 terakhir, sama wayama, sama sati, sama samadhi adalah samadhi. Nah, sila, samadhi, panya sila, samadhi. Jadi ini spesifik sekali. Tapi kalau sila, samadhi, dan panya itu luas sekali. Tapi yang sila, samadhi, panya dalam konteks jalan mulia berunsur 8 itu spesifik karena membawa kepada pembebasan. Nah, itu jawaban dari Bhikkhuni Dhammadina. Makanya tadi tidak semua jana itu adalah sama samadhi. Kalau tidak berangkat dari pandangan benar. Ya. Oh iya, kalau 5 niwarana sama, harus tidak ada. Ya, jadi dalam definisi yang ada di dalam Brahma Jala Sutta, 62 pandangan salah, 5 niwarana juga sama, ditinggalkan pada jana pertama. Tapi karena berangkat di situ ada pandangan yang salah, salah satunya adalah menganggap itu sebagai nibbana. Ya, sebagai nibbana, itu adalah pandangan salah. Kemudian juga, kenapa sama wayama, sama samadhi, sama sati kok bisa tergabung dalam samadhi? Kalau untuk yang 3 sila memang ya memang gampang ya dimengerti ya. Ucapan benar, perbuatan benar, cara hidup yang benar itu sila, kemoralan, etika. Tapi kenapa kok sama wayama, daya upaya benar, sama sati, perhatian benar, sama samadhi itu kok termasuk bagian dari samadhi? Terus sama wayamanya? Iya.
memang ketiganya itu tidak bisa dipisahkan. Jadi di Visuddhimagga diumpamakan seperti ini. Kalau ada seseorang yang ingin memetik buah di pohon, tapi tidak nyampe, tangannya tidak nyampe. Nah, kemudian ada seseorang yang kemudian ya memberikan punggungnya untuk supaya dia bisa naik gitu kan. Tetapi ketika naik ke punggung orang tersebut juga tidak bisa ngambil buah itu. Kenapa? Orang demikian goyang gitu kan, tidak steady. Kemudian akhirnya ada orang ketiga. Orang ketiga itu yang kemudian menyokong dengan tangannya gitu kan supaya steady. Nah, baru kemudian seseorang bisa mengambil buah tersebut, memetik buah tersebut. Nah, di sini samadhi ini memang membawa kepada yaitu konsentrasi atau fokus kepada objek seperti buah, ingin mengambil buah, fokus terhadap objek. Tetapi samadhi sendiri tidak bisa, harus ada apa? Upaya, harus ada daya upaya yang membawa batin untuk memegang objek. Tapi kalau daya upaya saja tidak bisa, supaya menjadi tenang, itu harus ada sati, perhatian, supaya menjadi steady, menjadi kokoh, itu harus ada sati, perhatian. Maka sama wayama, sama sati, sama samadhi itu harus ada di sana, tiga-tiganya. Maka disebut sebagai samadhi, bagian dari samadhi. Nah, kemudian dalam praktek Jalan Mulia Berinjil 8 ini juga 3 hal dalam apapun yang dikembangkan, 3 hal tidak boleh lepas, tidak bisa dipisahkan. Walaupun tadi dikatakan ada 3 ya, dalam samadhi ada 3. Apakah yang lainnya itu tidak ada? Ada. Pahanya harus ada juga. Samadhi harus ada juga. Bahkan samadhi, sama wayama, sama sati itu tidak bisa dipisahkan. Samadhi adalah pandangan benar atau dengan kata lain kebijaksanaan pemahaman. Sama wayama adalah upaya. Sama sati adalah perhatian. 3 ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau seseorang misalnya memperhatikan batinnya sendiri, ketika ada perhatian terhadap batin, di situ ada sati, perhatian. Tetapi kemudian akan memunculkan pemahaman ini baik, ini buruk kalau ada kebijaksanaan, samadhi. Oh, loba dosa moha adalah buruk. Aloba atau dosa moha yang sekarang menguasai pikiran adalah baik. Nah, pemahaman tersebut adalah sama didi. Nah, dengan sama didi muncul pemahaman baik dan buruk, dan dengan perhatian seseorang kemudian tahu kemunculan dari yang baik dan yang buruk. Tetapi itu saja tidak cukup. Kalau hanya sekedar tahu, tapi kalau tidak ada upaya untuk melenyapkan yang buruk, upaya untuk mengembangkan yang baik, tidak cukup. Maka harus ada apa? Daya upaya benar. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan pikiran, ucapan juga sama. Mengetahui bahwa musawada, pisunawaca, paurusawaca, sampapalapa adalah buruk, itu adalah samadhi, pandangan benar. Dan ketika itu terjadi dan itu terperhatikan karena ada sati, kemudian keberadaannya itu juga terdeteksi, itu adalah sati, perhatian. Kemudian ketika ada upaya untuk melenyapkan yang buruk ini, kemudian orang demikian kemudian mengucapkan kata-kata yang baik, itu adalah sama wayama. Sama didi, sama wayama, sama sati tidak bisa dipisahkan. Sehingga tadi ketika berbicara tentang sama samadhi pun juga, walaupun ada sama samadhi, dan itu terjadi, ya batin yang luhur, keteguhan batin muncul, konsentrasi batin muncul,
itu terjadi, itu ketiga yang lainnya juga harus ada di sana. Yaitu apa? Sama didi, sama wayama, sama sati. Harus ada di sana. Oleh sebab itu, ada yang menyampaikan bahwa sebenarnya istilah sama di sini, walaupun sering diterjemahkan sebagai benar, right, tapi juga ada yang memberikan definisi sebagai togetherness. Together. Artinya bahwa 8 faktor ini secara bersama-sama berkembang together. Jadi samadhi di sini berkembang together with others. Jadi samadhi berkembang bersamaan dengan faktor-faktor lainnya. Tidak bisa dipisahkan. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan 1, 2. Terima kasih.